Nasihat dari beliau. Untuk itu sama-sama kita membuka hati kita, membuka catatan kita untuk sama-sama mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ittiqa'a wajhillah bi qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala bi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan tempat ini tempat yang mulia. Hamba-hamba yang duduk di dalamnya menjadi hamba-hamba yang mulia, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Hamba-hamba yang duduk di dalamnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini menjadi tempat yang mulia karena di tempat ini kita duduk untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pemahaman kita terhadap agama. Tidaklah tempat ini menjadi mulia melainkan tempat ini dijadikan tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang menempel dengan sesuatu yang mulia, maka segala sesuatu itu akan menjadi mulia. Alam tara jildal haqira muqabbalan bithaqafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian mendengar bahwasanya kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya punya kulit, saya potong dua, saya punya kulit. Setengah itu kulit saya bikin dompet, setengahnya lagi saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Yang saya bikin dompet itu, boleh nggak saya nyentuhnya? Nggak pakai wudhu, mau pakai wudhu kek, mau enggak kek, bisa nggak saya sentuh? Bisa. Saya mau taruh di bawah itu dompet, bisa nggak? Bisa. Al-Quran boleh nggak menyentuhnya tanpa wudhu? Nggak boleh. Boleh nggak meletakkan Al-Quran di tempat yang rendah? Padahal kulitnya sama. Mengapa cara perlakuannya yang berbeda? Karena kulit yang ini menempel dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Sehingga kulit itu menjadi mulia. Nah, begitupun kita menjadi mulia bukan karena harta kita, bukan karena pangkat kita, jabatan kita, tahta kita, kekuasaan kita, garis keturunan kita, akan tetapi kita menjadi mulia karena ilmu. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, pasti sesuatu itu akan menjadi mulia. Sebagaimana kulit yang tidak bernilai tadi, yang tidak berharga bisa menjadi mulia ketika dia menjadi sampul ayat suci Al-Quran. Nah, kita kulit Al-Quran itu adalah ilmunya, sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu adalah ilmunya, majelis-majelis ilmu itu adalah Al-Qurannya, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka beruntung kita menjadi orang-orang yang mulia dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah untuk duduk di majelis-majelis ini, dan mudah-mudahan juga kita doakan Bunda Leli beserta seluruh keluarga besar, seluruh pengurus Majelis Az-Zahra dan seluruh ibu-ibu pengajian Majelis Darul Zahra semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah, Allah berikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Allah
Allah berikan keberkahan dunia akhirat, Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat, Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh-soleha. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang kelak menjadi wildan, menjadi penolong, menjadi yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anak-anak yang dimana bisa berguna bagi agama, bagi bangsa dan negara. Anak-anak yang dimana anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang menjadi celengan kita, pahala bagi kita, yang mengirimkan doa ketika kita sudah meninggal dunia, sehingga pahalanya mengalir sampai dengan hari kiamat. Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat yang dibaca, zikir yang dibaca, ratib yang dibaca, semuanya itu yang dibaca, dan dengan majelis ilmunya Allah ini, semoganya semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Baik, bab selanjutnya. Kemarin telah dikatakan bahwasanya tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Perhatikan, famal hayat illa li ahli ilmi wa mal mautu illa li ahli jahli. Kama qila wa fil jahli qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri nusyuru. Fa fil ilmi hayatul abada wa fil jahli mautul abada. Wa ansyadu laysa man mata fastaraha bi maitin innamal maitu mayyitul ahya. Dikatakan famal hayat, tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan illa li ahli ilmi, kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Maksudnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Sebaliknya wamal mautu, dan tidak ada kematian kecuali kematian itu hanyalah miliknya orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang hidupnya abadi selama-lamanya. Sebagaimana orang yang bodoh, mereka mati selama-lamanya. Qabla mauti wa fil jahli, dan di dalam kebodohan, qabla mauti mautun li ahli. Di dalam kebodohan bagi orang yang bodoh, qabla mauti mautun li ahli, sebelum dia mati sesungguhnya dia telah mati. Wa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu, jasadnya orang yang bodoh sebelum jasadnya dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Jadi orang kalau bodoh, tidak mengerti tentang pemahaman, tidak memiliki pemahaman tentang agama, ya, melakukan maksiat, berbuat dosa kepada Allah, namanya bodoh kan, yakni orang-orang yang meninggalkan ketaatan, meninggalkan kepatuhan kepada Allah, menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bodoh seperti ini sebelum dia mati sesungguhnya dia telah mati. Jadi kalau ada orang bodoh, tidak paham agama, buta Islam, dan tidak mau menghilangkan kebodohan dalam dirinya, tidak usah nunggu dia mati, sungguhnya dia telah mati. Walaupun dia jalan di siang hari, dia bagaikan mayat. Dia bagaikan mayat. Kenapa? Bodoh. Jasadnya tidak usah nunggu dikubur, sebelum jasadnya terkubur sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Itulah orang-orang yang bodoh. Wa innal, dan sesungguhnya, wa inna imra'an, dan sesungguhnya seseorang, lam yahya bil ilmi, sesungguhnya seseorang, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia kaya, mau dia miskin, mau siapapun dia, lam yahya, dia tidak hidup dengan ilmu, mayyitun, sesungguhnya dia adalah mayat. Siapapun dia, mau orang yang punya pangkat, mau orang yang punya jabatan, mau ganteng, mau jelek, mau apapun dia, mau kaya, mau miskin, mau siapapun dia, hidup tanpa ilmu, mayyitun, dia bagaikan mayat. Sekalipun dia hidup, sesungguhnya dia tidak hidup, dia bagaikan mayat. Innamal maitu mayyitul ahya. Yang dimaksudkan mayat di sini adalah mayat yang masih hidup. Laisa man mata fastara bimaitin, bukanlah orang yang mati yang dinamakan mayat, enggak. Innamal maitu mayyitul ahya. Yang dinamakan mayat di sini adalah mayat hidup. Siapa? Orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu kematian milik mereka selama-lamanya. Mereka hidup, mereka mati. Mereka mati, mereka mati. Paham?
Jadi orang bodoh tidak usah nunggu kematian, sesungguhnya dia telah mati. Nah, makanya kita duduk di sini untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghidupkan hati kita. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati 3 hari nggak masuk ilmu, itu hati menjadi mati. Tanyakan kepada diri kita, berapa lama kita menjadi sebab hati kita mati, hati anak-anak kita mati, sehingga tidak mengenal ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, cara menghidupkan hati dengan apa? Dengan duduk di majelis-majelis ilmunya Allah, duduk di perkumpulan-perkumpulan yang menambahkan ilmumu, menambahkan pengetahuanmu, duduk di perkumpulan yang bisa menambahkan semangatmu untuk taat kepada Allah. Itulah perkumpulan yang mendapatkan barokat. Itulah perkumpulan yang namanya perkumpulan turunnya hidayah, barokah. Kalau perkumpulan turun hidayah, kalau perkumpulan kurang bawa barakah, itu tuzidukum fit ta'ah. Maka perkumpulan itu pasti menambahkan ketaatan kalian kepada Allah. Perkumpulan itu menambahkan kepatuhan kalian kepada Allah. Perkumpulan kalian menambahkan rasa khawatir kalian akan siksa azab. Perkumpulan itu akan menambahkan rasa dalam hati kalian. Dimanapun kalian pergi, kalian merasa selalu diawasi, merasa selalu dilihat. Perkumpulan yang dimana perkumpulan itu menambahkan rasa cintamu kepada Allah. Perkumpulan yang dimana perkumpulan itu menambahkan rasa dermawanmu untuk mengeluarkan hartamu bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang terzolimi, teraniaya, kelaparan, fakir, miskin, janda, anak-anak yatim. Jikalau perkumpulan tidak menambahkan kebaikan apapun bagimu, perkumpulan apa itu? Maka janganlah engkau berkumpul, janganlah engkau duduk, atau janganlah engkau mencari teman kecuali teman dudukmu, atau kecuali perkumpulanmu, kecuali pergaulanmu. Itu bisa membawakan kebaikan bagimu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu. Membawakan kebaikan dunia akhirat, membawakan keselamatan dunia akhirat. Adapun ketika engkau bertemu dengan kelompok-kelompok, dengan perkumpulan-perkumpulan yang di situ engkau tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan manfaat, atau malah meninggalkan mudarat, maka tinggalkan. Itu perkumpulan bodoh, orang-orang yang bodoh. Famal hayat wa illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali miliknya orang-orang yang berilmu, dan tidak ada kematian kecuali miliknya orang-orang yang bodoh. Jadi orang bodoh tidak usah nunggu meninggal, sesungguhnya dia telah meninggal. Nah sebaliknya, begitupun orang-orang alim, begitupun orang-orang yang berilmu, begitupun orang-orang yang diberikan pemahaman agama oleh Allah. Tidak ada kematian bagi mereka, yang ada kehidupan selama-lamanya, meskipun mereka telah mati. Nah makanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau pernah berkata, aqwamu ahya'in tamutul gulub bidzikrihim. Aqwamu ahya'in, ada sekelompok-kelompok, ada golongan, ada kelompok, ada suatu kaum, ada orang-orang yang ahya, mereka ini hidup secara zahir, hidup. Tamutul gulub bidzikrihim, tetapi dengan mengingat mereka, dengan membaca sejarah hidup mereka, tamutul gulub, bisa mematikan hati. Padahal orangnya masih hidup. Orang kelompok ini masih hidup, orang-orang ini masih hidup. Tapi mengingat mereka, mengenang mereka, mengikuti mereka bisa mematikan hati. Sebaliknya, aqwamu amwatin tahyal gulub bidzikrihim. Ada kelompok, ada golongan, ada orang-orang ya, yang dimana mereka telah wafat, mereka telah meninggal dunia. Tahyal gulub bidzikrihim, bidzikrihim tahyal gulub. Tapi dengan mengingat mereka, mengenang mereka, membaca sejarah hidup mereka, bisa menghidupkan hati yang semulanya mati. Ada kelompok orang masih hidup semua. Siapa yang dijadikan teladan, pedoman orang-orang barat, atau siapa yang dijadikan teladan, oh kisahnya dia ini begini, dia begini masuk. Nah, mengingat itu bisa bikin hati mati. Kita masih hidup, hati kita mati. Orang itu masih hidup, mengingat dia, hati kita mati. Kenapa? Karena bukan orang yang pantas untuk dikenang. Banyak kita dari orang-orang sekarang banyak tertipu. Kalian ibu-ibu zaman sekarang lebih memilih daripada pakaian-pakaian musuh Nabi Muhammad daripada pakaian-pakaian yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Kan udah saya jelasin belum sih masalah perempuan yang pakai pakaian. Hah? Perempuan yang memakai pakaian itu ada perempuan yang pertama membuka aurat. Pertama perempuan yang membuka aurat. Dia membuka semua auratnya. Annal wajha laisa bi auratin fa innahu yajuzu laha an tasturahu wa takshifahu wa yajuzu laha an tantakiba wa la tantakiba. Wajah perempuan itu tidak termasuk aurat. Ini mazhab 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, fa in annal wajha laisa bi fa innahu yajuzu laha an tasturahu wa takshifahu, maka diperbolehkan untuk menutup atau membuka. Wa tantakiba wa la tantakiba, boleh juga bercadar, boleh juga nggak pakai cadar. Tetapi dalam mazhab Imam Maliki dikatakan bagi perempuan yang wajahnya cantik harus diwajibkan dia itu pakai cadar. Dikhawatirkan kecantikannya akan menimbulkan keburukan, fitnah bagi dia. Takut ada orang gimana sama dia nanti. Al-Imam dalam beberapa ashab Syafi'i berkata, apabila satu masa, satu zaman fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, maka wanita-wanita yang cantik mereka diperharuskan, wanita-wanita di zaman itu diperharuskan untuk memakai niqab. Kalau tidak ya tidak. Maka hukumnya boleh dibuka, boleh juga tidak dibuka. Selain yang pertama, golongan yang membuka auratnya sama sekali, tidak pakai hijab. Golongan yang kedua adalah golongan yang mereka memakai hijab, aurat mereka tertutup, tetapi mereka sengaja memakai pakaian agar apa? Agar pakaian mereka tertutup, tetapi lekuk daripada badan mereka terlihat. Lekuk badannya terlihat, belakangnya terlihat, depannya terlihat. Engkau memakai itu, tapi engkau perlihatkan lekuk-lekuk tubuhmu. Tujuan apa? Maksud apa? Kalau bukan untuk agar orang-orang memberikan perhatian matanya kepadamu, untuk mengundang orang-orang untuk berbuat dosa kepadamu. Makanya dikatakan dalam syair Arab, apabila ada seorang wanita yang tabarruj, tabarruj, dia dandan berlebihan, dandan, tapi bukan untuk suaminya, dia dandan untuk orang lain, sesungguhnya dia telah secara tidak langsung telah menyerahkan dirinya. Nah, golongan yang ketiga, golongan yang mereka menghiasi diri mereka, tapi bukan untuk suami mereka, untuk mereka perlihatkan kepada orang lain. Oke lah kalau kau belum menikah, mungkin untuk kau mencari jodoh. Tapi kalau ketika kau sudah menikah, apa yang kau cari? Kau sudah punya suami, apa yang kau cari? Ini yang terjadi. Bahkan orang-orang dekat saya saja masih susah untuk saya suruh berhenti dalam masalah-masalah media sosial seperti itu. Nah ini yang banyak terjadi di masa sekarang. Mau yang tua, perempuan-perempuan yang tua ataupun perempuan-perempuan yang muda, ini terjadi di mana-mana, bentuk berbagai macam melakukan pakaian. Nah, banyak wanita-wanita meninggalkan pakaian Nabi Muhammad dan memilih pakaian-pakaian musuhnya Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi berkata, la tattabi'unna sanana aw sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhab la taba'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Kata Nabi Muhammad, akan datang suatu masa, suatu zaman umatku akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Mereka nak mengikuti secara langsung, enggak langsung ikut, enggak, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Mereka ikuti kelompok-kelompok sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, pelan-pelan, lama-lama banyak. Awal yang ikut ininya, dulu nanti lama-lama semuanya mereka ikut. Sehingga sekalipun mereka masuk ke dalam lubang dob itu seperti apa, kadal yang ada di padang pasir. Bukan biawak. Kalau biawak itu warrol, kalau biawak hukumnya haram. Kalau dob itu ulama mengatakan hukumnya halal. Kalau dob itu dia belakang ekornya itu ada kayak duri-duri, warnanya kuning.
Kalau biawak itu haram, kalau dhab halal. Karena dulu Nabi Muhammad pernah melihat sahabat makan dhab, Nabi Muhammad diam, tidak melarang, tidak juga memerintahkan. Itu namanya takrir dari Nabi. Jadi Nabi nak menyuruh, Nabi juga tidak melarang. Sehingga mereka masuk dalam lubang dhab, kalian ikut masuk dalam lubang dhab. Ya. Mereka ke kanan, kalian ikut kanan. Mereka ke kiri, kalian ikut ke kiri. Sahabat bertanya, siapa mereka itu golongan yang diikuti Rasulullah? Yahudi, Nasara, orang-orang Rum, orang-orang Kisir, orang-orang Rum, orang-orang Persia. Anak-anak kita mengikuti budaya Valentine, budaya segala macam, budaya itu semua. Jadi yang Nabi Muhammad sampaikan itu benar adanya. Yang Nabi Muhammad sampaikan itu terjadi di masa sekarang. Nah, ini orang-orang yang kosong hadiah dari ilmu. Jadi semuanya pilihan ada di ibu-ibu. Allah itu nggak mempersulit hambanya, tidak ada Allah mempersulit hambanya. Allah itu nggak bikin susah hambanya. Allah udah kasih jalan, nah ini jalan kanan, ini jalan kiri, terserah kau mau pilih yang mana. Kau pilih jalan kanan, Allah udah tahu kau akan pilih jalan yang kanan itu. Kau pilih jalan kiri pun Allah juga udah tahu kalau kau akan memilih jalan yang kiri itu. Dunia ini ujian. Allah nak bikin susah hambanya, maka jangan kalian bikin susah diri kalian sendiri. Duduk di majelis-majelis ilmu. Karena para ulama, orang-orang yang berilmu, hidup mereka abadi selama-lamanya. Bukan berarti mereka nak mati, mereka mati. Mereka meninggal dunia. Saya punya kakek Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith pernah bikin kitab, bikin buku Mutiara dalam Tiram. Di akhir kata-katanya, saya punya kakek, saya Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi. Itu di akhir kata-katanya Habib Alwi bilang, ketahuilah, saat ini engkau sedang bercakap-cakap dengan orang yang sudah mati. Di akhir puisinya, di akhir sastranya, syair-syairnya, ketahuilah saat ini engkau sedang bercakap-cakap dengan orang yang sudah mati. Kenapa para orang-orang soleh mereka telah meninggal dunia tetapi mereka bisa dikatakan hidup selama-lamanya? A'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka hancur, tetapi nasihat-nasihat mereka, kebaikan-kebaikan mereka, ilmu-ilmu mereka selalu hidup selama-lamanya. Contoh, Al-Imam Ghazali, beliau wafat ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam apa? Ihya Ulumuddinnya. Beliau hidup dalam Minhajul Abidinnya, Miyarul Ilimnya, Al-Wajisnya, Al-Wasidnya yang merinduk ke Al-Um. Beliau hidup di dalam Mukasyafatul Qulubnya. Para ulama, Syabil Hasan Asyadili yang wiridnya sering saya baca, beliau wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasrnya. Beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya. Beliau hidup dalam Sirrul Jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu para ulama, orang soleh. Mereka telah meninggal dunia, tetapi mereka tetap meninggalkan kebaikan. Begitu para ulama, mereka jasadnya hancur. Bahkan orang-orang soleh, apalagi para aulia, ketika mereka telah meninggal dunia, mereka bisa lebih banyak memberikan kebaikan kepada orang-orang yang masih hidup ketika mereka meninggal daripada ketika mereka masih hidup. Loh, kok bisa, Beb? Dikatakan ya, bahwasanya para wali, para aulia, ketika mereka masih hidup, mereka terbebankan dengan urusan-urusan agama, taklif. Mereka terbebankan dengan urusan agama, sholat, puasa, apa segala macam. Tapi ketika mereka telah meninggal dunia, mereka tidak dibebankan dengan urusan apapun, sehingga mereka bisa lebih banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang hidup. Coba kita lihat makam-makam para aulia, makam-makam para orang soleh, makam para wali songo, Sunan Ampel, saya kemarin di Surabaya, makam Habib Husin bin Abu Bakar Idrus, Keramat Luar Batang. Beliau sudah meninggal dunia. Para aulia ini, orang-orang soleh ini, para ulama sudah meninggal dunia, tetapi bisa menjadi perantara nafkah bagi orang-orang yang berdagang di sekitar makam tersebut. Apalagi kalau udah acara hall, coba lihat berapa banyak itu yang dapat berizki melalui perantara orang-orang soleh. Kalau itu bukan makamnya orang soleh, buat apa diadakan acara hall? Buat apa orang-orang ziarah? Orang-orang ziarah bukan minta sama makam, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad pun dulu berziarah ke makam anaknya.
Ibrahim, Nabi Muhammad, beliau, para sahabat-sahabatnya si Nabi semuanya berziarah. Nah, walaupun mereka telah meninggal dunia, tetapi hakikatnya mereka hidup selama. Tadi baca Maulid apa? Tadi baca Burdah Imam Busiri. Nah, Imam Busiri wafat berapa ratus tahun yang lalu. Tapi tidak ada dalam satu hari orang yang tidak nyebut nama beliau. Tidak ada orang dalam satu hari yang tidak nyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada orang dalam satu hari yang tidak nyebut namanya Syekh Ar-Rifai, Syekh At-Tijani, Syekh bin Hasan Asy-Syadili, Syatiri, An-Nawawi, Qala An-Nawawi, Qala Ibnu Hajar Haytami, Qala Ibnu Hajar Asqalani, An Bukhari, An Muslim, An Abi Daud, An Turmudi, An Ibnu Majah. Mereka selalu disebut namanya padahal sudah meninggal. Kenapa? Beliau meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalatha. Apabila manusia wafat terputus semua amalnya. Ibu-ibu sekarang hidup dalam kubur, hidup sholat dalam kubur bisa sholat? Tidak bisa. Hidup puasa dalam kubur bisa puasa? Berarti terputus amal. Tapi para ulama, mereka meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Walaupun telah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Makanya dikatakan mengapa dakwah mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada ketaatan, kepatuhan, mencegah orang daripada berbuat mungkar, daripada berbuat mungkar, dhalal. Ya, dakwah itu adalah amal yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Dakwah itu amal yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mengajak orang kepada kebaikan. Beb, saya belum baik, nggak apa-apa. Tidak gugur kewajibanmu mengajak orang-orang kebaikan, mengajak orang-orang kepada kebaikan, mendorong orang-orang untuk berbuat kebaikan, sekalipun kau bukan orang baik. Tidak gugur kewajibanmu menunjukkan orang-orang, mendorong orang-orang untuk berbuat ibadah, sekalipun engkau bukan ahli ibadah. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan azab, memberikan siksa, dan justru Allah akan memberikan perhatian kepada orang yang mendorong orang-orang itu berbuat baik sekalipun dia bukan orang baik. Karena Allah tidak melihat dia baik atau tidaknya, tapi yang Allah lihat dia telah memberikan kebaikan kepada orang sehingga orang itu berbuat baik. Tidaklah Allah akan menegur hamba yang karenanya hamba lain mendapatkan pahala. Jadi jangan nunggu baik untuk menjadi untuk berdakwah. Jadi ibu-ibu alim, maksudnya ajari apa yang ibu tahu. Dakwah itu tidak harus kayak begini, tidak harus. Ibu-ibu lagi duduk, ya, ada teman-temannya ngomongin orang, dakwah, jangan ngomongin orang, biasaan ngomongin orang, jaga itu mulut, ngomongin orang, udah nggak usah ngurusin hidupnya orang, ngurusin hidup sendiri. Itu kan memberikan kebaikan. Dia mau terima atau dia tidak mau terima, udah gugur kewajibannya ibu-ibu. Yang penting sudah kita sampaikan. Kau mau terima syukur, enggak syukur. Kau terima saya dapat pahala, kau tidak terima saya dapat pahala. Kau lakukan saya mendapatkan pahala. Kau tidak melakukan saya mendapatkan pahala. Ketika kau tidak melakukan saya mendapatkan pahala dakwah, saya mengajak kamu. Ketika engkau melakukan saya mendapatkan 2 pahala. Yang satu pahala mengajak, yang satu pahala karena ya apa-apa yang saya suruh untuk ajak itu telah engkau lakukan. Nah, maka berdakwah jangan nunggu harus banyak apa enggak. Yang penting ajari apa yang kamu tahu. Yang enggak tahu jangan diajarkan. Nanti malah jadi sesat nanti. Ya. Rojulani dikatakan halakan nas. Dua laki-laki. 2 laki-laki, 2 pemuda, 2 orang yang bisa menghancurkan manusia. Manusia bisa hancur, bisa celaka. Apa itu? Nisfu alimin wa nisfu tabibin. Orang alim yang ilmunya setengah-setengah sama dokter yang ilmunya setengah. Nah, dokter kalau ilmunya setengah-setengah, ente sakit lambung dibilang sakit jantung. Padahal efek lambung emang suka begitu, ke jantung begitu. Nggak ada apa-apa, jantung nggak ada apa-apa. Tapi kalau dokternya setengah-setengah, tujuannya dunia dibilang itu. Nah begitu pun ulama setengah-setengah ditanya, ini bagaimana ini masalah
ini, oh sudah, nanti kita cari-cari dalilnya. Ini kan haram, tapi nanti kita bakal cari dalil bagaimana haram ini jadi halal. Nanti untuk maslahat bisa, untuk ini, ala kulli hal. Dua yang membuat manusia celak, orang alim yang setengah-setengah dan dokter yang setengah-setengah. Nah, maka pilihan ada di kita. Kita mau duduk di perkumpulan-perkumpulan yang menambahkan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah, atau sebaliknya. Semuanya tergantung dari kita. Nah, setelah kita tahu bahwasanya begitu buruk ini kebodohan. Ini kebodohan begitu buruk sampai dikatakan ra'su kulli syarr. Bodoh ini adalah otak utama kejahatan, itu bodoh. Otak utama kejahatan, pangkalnya kesalahan, otaknya maksiat, semua itu karena bodoh. Pernah saya ceritakan tentang ada satu ahli ibadah yang dia berzina dengan keledainya. Pernah kan? Pernah kan? Ada satu ahli ibadah, pagi, siang, sore, malam dia sholat, tapi kerjanya dia berhubungan badan dengan keledai. Dia punya keledai, dia kasih makan, dia urus setiap hari. Nanti habis sholat, habis apa, dia berhubungan badan sama keledainya. Orang-orang bingung, ada apa ini? Kamu ini ahli ibadah, tapi kok kamu berhubungan badan sama keledai? Kata dia apa? Ya, ini untuk menjaga agar aku tidak berzina dengan manusia, Jadi dia kira karena kebodohannya dia kira zina sama manusia itu dosa, sama binatang boleh, dikiranya begitu. Kenapa? Ibadah doang tapi nggak ada ilmu. Nah, ini makanya begitu pentingnya ilmu. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT, dan ilmu, tempatnya ilmu itu ibu-ibu, tempatnya ilmu, sekali lagi saya jelaskan, saya katakan ini paling penting. Tempatnya ilmu ada di hati. Ilmu itu bukan di lidah. Orang kalau cuma pintar ngomong, pandai bicara, banyak. Pandai bicara, pintar ngomong, pintar khutbah, pintar ceramah, banyak. Tapi yang susah adalah alimul galab, orang yang berilmu, yang ilmunya itu benar-benar ada di dalam hati. Ini yang susah. Banyak sekarang alimul lisan, gaulun bila amalin. Astagfirullah, gaulun bila amalin. Banyak orang-orang yang mengatakan, mengucapkan, memerintahkan apa-apa yang tidak dilakukan. Nah, ini gaulun bila amalin. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita semua. Allah jadikan semua ibu-ibu Majelis Darus Zahra bisa mengikuti jejak Az-Zahra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jejaknya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah seorang wanita yang kalau Rasulullah merindukan bau sorga, Rasulullah panggil Sayyidatuna Fatimah. Seorang wanita yang setiap Rasulullah datang ke rumahnya, atau beliau datang ke rumah Rasulullah, pasti Rasulullah berdiri. Sayyidatuna Fatimah datang ke rumahnya, Rasulullah berdiri. Rasulullah datang ke rumahnya, Sayyidatuna Fatimah berdiri. Padahal Rasulullah seorang ayah, tapi untuk memuliakan Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah berdiri untuk menyambut kedatangan putrinya. Seorang putri yang begitu cinta kepada ayahnya, sampai satu waktu ketika datang satu sahabat memberikan gandum kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, berikan gandum ini kepada Ali dan Fatimah. Sesungguhnya Ali dan Fatimah sudah 3 hari Ali dan Fatimah belum makan. Berikan gandum ini kepada Ali dan Fatimah. Ketika gandum itu diberikan kepada Imam Ali dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, apa jawab Sayyidatuna Fatimah dan Imam Ali? Berikan gandum ini kepada ayahku Rasulullah, karena ayahku 3 hari 3 malam belum makan. Anak-anak kita zaman sekarang, mereka nak mikirkan orang tua, mereka nak mikirkan bapak ibunya masih hidup, padahal bapak ibunya udah makan apa belum. Bahkan banyak anak-anak zaman sekarang yang orang tuanya sudah tua, ibunya udah tua, ya, ibunya udah tua. Saya perhatikan, yang ibunya udah tua, dia nak mau urus ibunya. Ibunya ketika dulu melahirkan dia, ibunya berharap, wahai anakku, besarlah engkau. Ya, saya harap kau jadi anak besar, jadi anak yang soleha atau soleh. Kau jadi anak yang taat, yang patuh, kau besar, umurmu panjang dalam ketaatan, keberkahan, banyak rezeki. Itu harapan seorang ibu ketika melahirkan anak.
Anak-anak sekarang yang mengurus orang tuanya yang sudah tua, ya, mereka berharap ibunya cepat mati. Mereka berharap ibunya cepat meninggal dunia karena mereka tidak mau mengurus ibu mereka. Mereka merasa jijik untuk mengurus ibu mereka. Padahal sekalipun engkau menggendong ibumu, kemudian engkau merangkak pakai mata dari sini ke Masjidil Haram, tetap itu tidak akan pernah bisa membalas jasa ibu. Sayyidatuna Fatimah, seorang wanita pemimpin seluruh wanita yang ada di sorga. Siapa yang mendidik beliau? Rasulullah. Siapa yang mendidik beliau? Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ibunda beliau. Sayyidatuna Khadijah, satu saja yang ibu-ibu pelajari dari Sayyidatuna Khadijah, bagaimana sifat malunya beliau. Al-iman uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Perhiasannya wazinatul haya, perhiasannya iman itu malu. Lihat bagaimana malunya Sayyidatuna Khadijah. Di saat detik-detik terakhir nafasnya, Sayyidatuna Khadijah ingin diselimutkan dengan gamisnya Rasulullah SAW, sorban Rasulullah, gamisnya Rasulullah SAW. Tetapi beliau malu untuk ngomong langsung kepada Rasulullah. Beliau minta kepada anaknya Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah ngomong kepada ayahnya Rasulullah. Rasulullah bilang, wahai Khadijah, apapun telah engkau korbankan untuk Islam, apapun telah engkau korbankan untuk agama. Bahkan kata Sayyidatuna Khadijah, andaikan kelak aku mati, aku meninggal, Islam butuh uang, Islam butuh perjuangan, butuh uang perjuangan. Namun tidak ada uang, aku rela, aku ridha, gali kuburku, kemudian jual tulang belulangku demi kemuliaan Islam, demi kejayaan Islam, demi tersebarnya Islam. Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah datang, ada apa? Apa jawab beliau? Saya malu kepadamu wahai suamiku. Saya malu kepadamu wahai suamiku. Perempuan sekarang enggak, suaranya lebih tinggi dari suara suaminya. Awas, seorang suami yang dengan sengaja mengeraskan suara lebih keras daripada suara suaminya, ya, dengan maksud dan tujuan tidak taat, tidak patuh. Seorang istri, ya, seorang istri yang mengeraskan suara, sengaja mengeraskan suara di hadapan suaminya, sengaja mengeraskan suara di hadapan suaminya, ya, untuk melawan suaminya, maka segala sesuatu yang terkena matahari, sesuatu itu akan melaknatnya. Segala sesuatu apapun yang terkena matahari akan melaknat para istri-istri yang durhaka. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu. Allahumma ja'alna minas shalihin. Allah jadikan kita orang saleh, insyaallah. Ibu-ibu jadi para salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana rafana lana asyrafna ala ladha asyrafna matu alaina taubat taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi habba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna labitisabi minna bil mustafa rasuli na'udha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi la
suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan katsiran mahabbatin nasa. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi li kulli haulin minal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya. Ibu-ibu, ada yang pengen bertanya, dipersilahkan. Silakan Bu. Ada waktu Bib untuk tanya jawab. Jam 5:04. Silakan Bu. Silakan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau nanya nih, katanya kalau perempuan gak boleh suara tinggi sama suaminya. Bagaimana kalau suaminya suaranya tinggi sama istrinya? Kita aja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pinter ini Bib. Seorang wanita Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari segala sumber kelembutan, sumber kecantikan. Sayyidatuna Hawa Allah ciptakan dari segala sumber kecantikan, sumber kemuliaan, sumber keagungan, sumber kesempurnaan, sumber kecantikan. Allah ambil dari tulang rusuk, bukan dari kaki, bukan dari kepala. Kenapa dari tulang rusuk, bukan dari kaki? Para ulama mengatakan perempuan bukan diciptakan dari kaki, bukan untuk diinjak-injak. Dan perempuan juga bukan diciptakan dari kepala, bukan agar terlalu diagung. Diciptakan di tulang rusuk, dekat dengan hati agar dicintai, agar dilembuti, agar dilindungi. Jangankan kita orang zaman sekarang yang nggak ada apa-apanya mau bilang apa. Sayyidina Umar bin Khattab, itu ibu-ibu Sayyidina Umar bin Khattab, iblis takut sama beliau. Sayyidina Umar bin Khattab, Asadus Sahra, singa padang pasir. Asadullah wa Rasuli, singanya Allah, singanya Rasulullah. Iblis takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kalau ngomong, kalau teriak, itu berkilo-kilo kedengeran suaranya beliau, saking kerasnya. Satu waktu ada orang pengen ngadu tentang masalah istrinya kepada beliau. Datang ini orang, dia mau ngadu istrinya kasar sama Sayyidina Umar. Pas nyampe, ternyata Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Nggak jadi dia ngadu. Besoknya di masjid ketemu, dipanggil sama Sayyidina Umar, kamu sini. Kemarin saya lihat kamu mau datang ke rumah, terus tahu-tahu pulang nggak jadi. Kenapa? Dia bilang, saya datang ingin mengadu masalah perihal istri saya yang keras, istri saya yang begini. Tapi ketika saya datang ternyata kamu lagi dimarahi dan istrimu lebih keras, wahai Khalifah. Makanya nggak jadi saya. Gimana saya mau ngadu, engkau aja dimarahi? Tapi apa jawab beliau?
Jawab beliau, sayangi istrimu. Istrimu marah, cukup kau diam. Karena apa? Istrimu yang melahirkan anak-anakmu. Istrimu yang memasak bagimu. Dia yang masak, dia ngurus pakaianmu, dia ngurus segala rumah tangga, kebutuhan rumah tanggamu, semua urusan dia. Maka bersikap baik dan lemah lembutlah kepada istrimu. Nah, jadi mungkin suami yang kasar itu ya suami yang tidak ngerti agama. Kalau ngerti ya tidak bakal seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi cukup itu bisa jadi jawaban. Ada lagi, Bu? Kalau nggak ada, saya yang nanya, Beb. Tadi suami ke istrinya. Kalau sekarang kebanyakan kan kita ibu-ibu ya, yang nyuruh anak sholat itu pertama pelan, kemudian anaknya belum jawab agak ditinggiin, nyampe tinggi sekali. Nah, ini hukumnya bagaimana untuk ibu yang seperti ini? Kalau masalah sholat sampai anak umur anak umur 7 tahun nak sholat dipukul, tapi dipukul bukan dengan pukulan yang mengeraskan. Dipukulnya itu menurut para ulama diperkirakan pukulan pakai siwak. Mana ada siwak? Siwak nggak bawa, kayak siwak. Jadi jangankan untuk teriak, dipukul aja kalau nggak sholat, Bu, boleh. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan pakai siwak, nah, begitulah. Sama seperti begini, saya tanya sama ibu, ya ibu jawab ya. Ibu punya rumah ibu kebakar, andaikan. Ini. Nah, di dalam kamar itu ada anaknya ibu, lagi tidur. Apa ibu teriak atau ibu seret? Apa ibu biarin dia di dalam? Ya, teriak sambil seret, Bu. Teriak sambil? Untuk apa? Biar selamat, Bu Chan. Nah, untuk menyelamatkan anak dari api dunia, ibu rela seret dan teriakin. Bagaimana untuk menyelamatkan dia dari api neraka ketika dia tidak sholat? Paham? Paham. Ya, akhir. Alhamdulillah. Terima kasih, Beb. Ada satu lagi, Beb. Assalamualaikum, Habib. Saya ingin bertanya, gimana menyikapi orang yang tidak suka dengan kita? Apakah kita tidak perlu membalasnya atau tapi melihatnya kayak menjengkelkan gitu, tapi saya berusaha untuk tidak membalasnya. Terima kasih, Habib. Akhlak Nabi Muhammad SAW, adab Nabi Muhammad, dari semua adab, dari semua akhlak ada 3 dari Rasulullah. Adab itu 3, banyak akhlak, banyak adab, tapi yang paling menonjol dari Nabi Muhammad 3. Yang pertama, Nabi Muhammad memaafkan orang-orang yang menzolimi. Harusnya kan kebalik, orang kalau buat zolim sama kita, mereka yang harusnya minta maaf. Nabi Muhammad tidak, memaafkan orang yang menzolimi. Nabi Muhammad, beliau menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskannya. Kalau kita kan ada orang putusin Rasulullah, bodo amat. Nabi Muhammad enggak. Beliau menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan. Beliau memberi maaf kepada orang-orang yang bersalah, dan beliau berkunjung kepada orang-orang yang tidak pernah mengunjungi beliau. Itu adab Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mau hina kita, caci, kalau saya ya, jadi selama pribadi kita dihina, dicaci, dimaki, biarkan. Tidak usah difikirkan, nanti jadi pikiran. Biarkan saja dia mau hina, dia mau caci, dia mau maki. Tidak ada orang yang selamat dari lidahnya manusia. Para nabi, para rasul, mereka nggak selamat dari lidah manusia, apalagi cuma kita. Jadi jangan hidup dengan pembicaraan orang lain. Ada orang mau bilang, oh si itu tuh begini tuh, oh si itu tuh begini, biarkan saja. Jangan hidup dengan pembicaraannya dia. Kalau kita hidup dengan pembicaraan orang-orang seperti itu, orang-orang yang senang melihat kalian susah dan susah melihat kalian senang. Sehingga ada pembicaraan-pembicaraan kayak begitu. Kalau dia nggak senang, kalau dia biasa-biasa aja, nah maka untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, biarkan, jangan balas. Justru balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan, balas dengan akhlak, balas dengan adab. Sampai tahu ketika kita membalas dengan kebaikan, membalas dengan kebajikan, bisa jadi orang itu akan mendapatkan hidayah. Jadi orang benci sama kita, biarkan. Karena apa? Ketika ada orang yang benci sama kita, ghibain kita, fitnah kita, caci maki kita, bersyukur.
Sebab kenapa? Berarti perjuanganmu dalam hidup itu diridhoi oleh Allah. Dengan apa? Dengan adanya para pembenci, dengan adanya para penghina, pencaci, pemaki, penfitnah. Kalau hidup lurus-lurus saja bukan hidup nama itu, jalan tol. Nah, jadi ibu ada yang benci, ada yang biarkan saya. Kau mau benci ya, kau mau benci, mau caci, mau hina, mau maki. Semoga Allah berikan kau hidayah, Allah berikan kau kebaikan. Doakan dia yang baik-baik. Jangan benci balik, jangan dibenci balik. Saling mencintai karena Allah. Dan kalau mau membenci pun harus karena Allah. Bagaimana membenci karena Allah? Membenci karena Allah bukan benci orang yang menghina kita, tapi membenci siapapun yang menghina agama. Nah, itu membencinya karena Allah. Kalau kita benci orang yang benci sama kita, berarti kita bukan membenci karena. Sedangkan 7 kelompok di akhirat tidak akan ada yang mendapatkan naungan selain naungan Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling membenci karena. Jadi kalau ada orang yang benci, tidak usah balas dengan kebencian. Beritahu dia, ini yang diajarkan tentang cinta. Kau benci, saya balas dengan cinta. Dan dosanya ibu diambil sama dia. Andaikan ibu tidak punya dosa, kebaikan dia diambil sama ibu, pahala dia diambil sama ibu. Andaikan dia tidak punya pahala, maka dosa-dosa ibu diberikan kepada dia. Makanya dikatakan al-muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi di akhirat bukan orang yang datang bawa pahala banyak, bukan, tapi orang-orang yang datang bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala banyak, pahala dia bawa. Pas mau dimasukkan ke surga, datang satu orang, ya Allah, dulu dia pernah membenciku, menghinaku, mencaciku, memakiku. Ayo di stop, semua amal-amalnya dikasih kepada dia. Udah habis. Datang lagi orang terus, dulu dia pernah zolimi saya, dia fitnah saya, dia adu domba saya. Udah habis pahalanya, pahala orang-orang ini. Akhirnya apa? Tinggal dosa-dosa dia, dosa-dosa, pahalanya apa? Akhirnya apa? Dosa-dosa dia diberikan kepada orang-orang yang dia zolimi. Udah habis pahalanya, dikasih kepada orang dia zolimi. Tinggal dosa-dosa orang yang dia zolimi dikasih kepada dia. Sehingga dia jadi orang yang rugi. Awalnya datang bawa banyak pahala. Makanya kan sering saya bilang, maksiat itu ada 3. Ada yang berkaitan dengan Allah, ada yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan hamba Allah, manusia. Ada yang hanya berkaitan dengan manusia saja. Seperti apa? Seperti kita menfitnah, kita menghibah, kita mengadu domba, kita menghina, mencaci, memaki. Nah, itu dosa antara kita dengan manusia. Nah, kalau orang itu tidak memberi maaf, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau kita udah minta maaf, orang itu tidak meminta maaf, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah jadiin hatinya ibu hati yang selalu tenang, ya, di dalam tidak usah emosi latah, jangan marah. Jangan marah maka kau akan mendapatkan surga. Satu cerita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang, ketika beliau beliau mau belah ini musuh, udah mau dipotong ini musuh, udah mau dihabisi ini musuh ludahi wajah beliau. Ketika ini musuh ludahi wajah beliau nak jadi bunuh. Apa jawab beliau? Ketika aku akan menebasnya, itu yang pertama, aku ingin menebasnya karena Allah. Tapi ketika dia ludahi aku tidak mau menebasnya. Aku takut menebas dia karena Ali, bukan karena Allah. Aku takut menebas dia karena Ali, karena aku. Maksudnya karena aku marah, dia ludahi aku tidak mau. Makanya jadi aku bunuh. Saking menjaga segala sesuatu diniatkan karena Allah. Paham Bu? Cukup? Salam. Cukup ya Bu ya. Nanti kita sambung di lain waktu. Dan